Baik, untuk pertanyaan dari Nisa akan dijawab oleh Ritia. Kepada Ritia dipersilakan. Maaf untuk moderator, saya akan menjawab pertanyaan dari Serlolius Parasda. Di sini pertanyaannya yaitu bagaimana cara guru mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah yang minim fasilitas, namun tetap ingin menerapkan pembelajaran IPS yang inovatif. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama, memanfaatkan smartphone siswa. Sebagian besar siswa memiliki handphone, jadi guru bisa meminta siswa mencari informasi sederhana tentang materi pelajaran. Yang kedua, kreativitas dengan bahan sederhana. Dengan memanfaatkan koran bekas untuk analisis berita dan isu sosial terkini. Dan juga dapat membuat permainan edukatif seperti monopoli sejarah atau ular tangga geografi. Cara yang ketiga yaitu kolaborasi dan gotong royong. Contohnya dengan melakukan sistem buddy. Siswa yang punya akses internet membantu temannya mencari materi. Kemudian perpustakaan keliling, meminjam buku dari perpustakaan daerah atau sekolah lain. Untuk Serlolius Parasda, apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Terima kasih, Ritia. Terima kasih. Oke, next untuk pertanyaan dari Nuraini akan dijawab oleh Muhammad Rizko. Pada Muhammad Rizko, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah bagaimana cara sekolah dan guru bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Guru bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sekolah dan guru memerlukan strategi adaptasi yang bijaksana dan berkelanjutan. Sekolah harus membangun transformasi digital secara bertahap, dimulai dari infrastruktur dasar yang stabil, kemudian berinvestasi pada pelatihan SDM, dan menciptakan budaya inovasi di mana guru tidak takut bereksperimen. Kerjasama dengan sekolah lain dan komunitas digital menjadi kunci untuk saling berbagi sumber daya dan pengalaman. Guru perlu menerapkan prinsip adopsi selektif, memilih teknologi yang benar-benar meningkatkan pembelajaran, bukan sekedar mengikuti tren. Mulai dari tools sederhana yang sudah familiar, lalu bertahap ke yang lebih kompleks. Bergabung dengan komunitas guru digital dan sistem mentoring dengan rekan yang lebih mahir teknologi akan mempercepat proses pembelajaran. Apakah bisa dimengerti, Nur? Bisa, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Pinkan. Kepada Pinkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Anissa, mengapa pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu strategi dan model pembelajaran yang inovatif? Pembelajaran IPS di sekolah dasar perlu menggunakan strategi dan model pembelajaran yang inovatif, karena IPS bukan hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan strategi yang inovatif, pembelajaran IPS menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sehingga siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan dan lebih aktif dalam proses belajar. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pendekatan pembelajaran yang kontekstual membantu mengaitkan materi IPS dengan situasi nyata, memacu kreativitas, serta meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana Anissa? Apakah bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih, Pinkan. Sama-sama. Baik, kita sudah di penghujung presentasi. Sebelumnya kita berapresiasi untuk kelompok 5 yang telah mempresentasikan materi dengan sangat baik, dan penanya, saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya serahkan Waalaikumsalam. dosen pengampu mata kuliah, Pak Rio. Oke.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya. Oke, tadi ada beberapa poin ya. Cara guru mengatasi kendala keterbatasan infrastruktur teknologi di sekolah ya. Yang minim fasilitas namun tetap ingin menerapkan pembelajaran. Oke, tadi yang dijawab itu terkait penggunaan smartphone ya. Oke, itu kan terkait siswanya ya. Cuman ada sekolah memang yang membolehkan membawa smartphone, ada juga yang tidak. Juga ada di pedesaan rata-rata juga nggak punya ya smartphone ya istilahnya. Nah, di sini kita harus memahami dulu nih apa makna inovatif. Nah, ya jangan makna inovatif itu diartikan wah modern, wah gitu. Alat-alatnya harus ini ya terbaharukan dan lain-lain. Nah, harus istilahnya bergantung pada teknologi ya. Nah, itu mohon pahami dulu. Makanya saya katakan inovasi pembelajaran itu adalah kebaharuan pembelajaran. Nah, jangan dikaitkan juga semuanya ke teknologi, tidak. Kebaharuan pembelajaran yang dimaksud di sini adalah istilahnya terkait metode, ya kan, model atau strategi pembelajaran yang digunakan sehingga tidak monoton. Yaitu yang pertama inovatif pembelajaran ya dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya sebatas skupnya itu terkait sarana prasarana di lingkungan sekolah, tapi juga inovasi bisa juga untuk sarana prasarana itu pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada, yang istilahnya dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah gitu. Dulu menggunakan ini, sekarang menggunakan yang lain. Nah, itu sudah termasuk ke inovasi, pembaharuan ya. Pembaharuan dan tentunya fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan tentunya meningkatkan dari sisi pembelajarannya. Jadi itu ya inovasi. Jadi kita jangan tertutup inovasi ini dibandingkan dengan kemajuan teknologi, tidak seperti itu untuk pembelajaran. Jadi ini pembaharuan ya atau perubahan dalam proses pembelajaran. Itu dulu di garis bawahi. Sehingga apabila yang namanya inovasi sapras ya, sapras lama, oke, kita manfaatkan juga sapras yang ada di sekolah. Dulu menggunakan yang mana, sekarang menggunakan yang mana, itu udah termasuk pembaharuan. Dulu metode diskusi, sekarang metode eksperimen, itu udah pembaharuan. Oke, nah, kan tinggal dipandang dari sudut yang mana. Oke. Jadi termasuk fasilitas, ya. Fasilitas yang ada dulu nggak pernah digunakan, sekarang ada digunakan, ya udah, itu juga udah termasuk pembaharuan. Dan untuk IPS itu lebih bagus adalah media atau penggunaan pemanfaatan lingkungan sekitar. Nah, inovasi pembelajaran yang dilakukan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Karena apa? Skop atau lingkup peserta didik itu konkret ya. Pra-operasional konkret. Jadi semakin konkret semakin bagus, ya kan? Sedangkan untuk penggunaan digital, kadang itu masih abstrak ya, dalam tulisan. Sulit untuk dimanipulasi dan lain-lain, misalnya ditampilkan, berat juga. Lebih baik mereka lebih ikut serta ya, bermain peran atau langsung memanipulasi pemanfaatan lingkungan yang ada. Nah, itu lebih bagus dan bermakna untuk anak sekolah dasar. Kalau tadi ditinjau dari karakteristik peserta didik. Oke, bagaimana cara sekolah dan guru bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang cepat? Jelas ya, ini tentunya juga guru-guru juga dan kepala sekolah ya membuka akses informasi tentunya, kebaruan yang ada, grup-grup sekolah, grup-grup komunitas tadi yang dikatakan itu perlu diikuti ya, sehingga apa, hal-hal yang berkembang di dalam skop pendidikan itu bisa kita ikuti. Nah, ada pelatihan, tentunya peningkatan kompetensi juga diperlukan, pelatihan-pelatihan untuk guru. Dan tadi terkait dengan sarana prasarana juga perlu ditingkatkan. Di mana asalnya? Itu kan ada dana BOS ya di sekolah ya. Sekolah ada dana BOS, otomatis manajemen BOS itu perlu diperbaharui. Kalau yang selama ini terjadi kan itu saja, pengeluaran itu saja. Karena apa? Yang saya khawatirkan adalah
admin bosnya malas mengotak-ngatik. Nah gitu. Padahal sekarang perlu ya format lama terus digunakan sehingga biar nggak capek buat laporannya. Nah itu yang terjadi. Padahal apabila pembaharuan, otomatis kita perlu barang baru nih, tab atau apa segala macam. Iya kan? Nah, apalagi sekarang ada bantuan Chromebook. Nah itu udah luar biasa. Apabila yang belum ada, silakan digunakan. Fasilitas sarana prasarana gunakan untuk anggaran ke WiFi dan lain-lain. Nah itu, fleksibilitas itu jarang dimiliki sekolah. Karena sekolah apa tadi? Membuat laporannya biar gampang. Jadi gunakan format yang lama. Ini, itu aja. Ya. Sehingga untuk sarana prasarana kebaharuannya ya sulit. Gitu. Harusnya ini juga koordinasi dengan dinas atau apa. Dinas boleh meluncurkan nanti di sekolah ada sekian persen. Karena kan bos itu udah 100% digunakan untuk yang ini ya. Bisa juga dialokasikan ada berapa persennya untuk ini hal-hal yang lain. Ada kok pembagian bos itu. Jadi pembagian bos itu kalau tidak salah sudah jelas ya diatur sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa. Nah, itu yang dimanfaatkan. Jangan hanya terpaku pada kebutuhan guru, enggak guru. Entah itu kipas, entah itu AC, tapi untuk sarana pembelajaran sendiri tidak dipikirkan. Nah itu. Oke. Terus koordinasi juga dengan komunitas tadi dengan masyarakat. Oke, jadi itu. Tinggal kita koordinasi apa yang dijadikan kebutuhan dalam lingkungan tentunya. Nah, itu penting ya. Karena apa? Tadi menyangkut pada soal ketiga, kebaharuan tentang strategi model pembelajaran yang inovatif. Nah, tadi kebaharuan. Karena apa? Kita selaku lingkungan ini ya, basicnya IPS ini kan kebutuhan di masyarakat, perubahan lingkungan dan kebutuhan di masyarakat. Otomatis kita menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Hal-hal kode etik, segala macam, norma, etika yang berlaku di masyarakat, berkembang di masyarakat, kita harus menyesuaikan. Dan guru harus tahu sebagai garda terdepan. Jangan sampai yang saat ini terjadi adalah siswanya lebih tahu dulu dibandingkan guru. Nah, itu yang terjadi saat ini. Siswanya lebih tahu daripada gurunya. Nah, itu yang menjadi kendala di masyarakat saat ini, guru-guru. Apalagi guru-guru yang anggap gagap ya, atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Udah habis tergerus. Ya. Makanya tadi pembelajaran misalnya yang anggap inovatif ya contohnya aja lah paling gampang. Dulu kita menulis soal di papan, ya kan. Sekarang udah ada Google Form, ya kan. Online bisa menggunakan Chromebook dan bantuan maupun smartphone digunakan siswa masing-masing. Nah gitu. Dulu kita menggunakan buku tulis, ya kan, fotokopi tebal-tebal. Sekarang udah ada e-book. Nah, itu lebih praktis. Belum lagi penilaian dulu kan manual. Sekarang bisa otomatis via aplikasi. Ya. Sampai ke pembelajaran yang dulunya ceramah, sekarang udah ada video interaktif, diskusi secara daring, seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, gimana jadi kalau misalnya guru nggak bisa istilahnya memanfaatkan diskusi secara daring, apalagi atau misalnya melakukan inovasi lainnya, padahal sarana dan aplikasi sudah tersedia. Nah, itu yang terjadi. Muridnya lebih pro dibandingkan guru. Itu yang dikhawatirkan tentunya untuk perkembangan teknologi saat ini. Jadi sebagai guru kalian tidak hanya berkutik di sekolah, tapi harus mengikuti grup-grup ya istilahnya komunitas yang untuk memajukan tentunya kompetensi guru. Pelatihan-pelatihan itu penting, jangan sampai kita ketinggalan zaman dibandingkan siswanya. Nah itu. Apalagi dalam pembelajaran IPS tadi kan perlu strategi dan model pembelajaran yang inovatif, model pembelajaran yang bervariasi, strategi pembelajaran yang bervariasi, ya kan? Model-modelnya aja nah dulu modelnya apa? Hanya sebatas model tradisional ya, ceramah apa segala macam metodenya tidak. Sekarang udah harus model PBL, PCBL. Nah kalau guru tidak bisa mendesain project based learning atau problem based learning dalam pembelajaran, itu kan udah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan siswa dituntut untuk memecahkan
permasalahan yang ada di lingkungan. Nah, itu yang terjadi. Jadi otomatis sekarang kalian bisa lihat banyak soal-soal cerita panjang-panjang, ya kan? Bagaimana, wah ini mereka bisa analisis soalnya ini arahnya kemana, maksud soalnya ini gimana, itu. Karena sekarang dituntut untuk holistik ya. Nah, kita mencerna secara keseluruhan dari permasalahan yang ada di lingkungan, tidak terpotong-potong. Nah, itu harapannya. Sehingga memang diperlukan kompetensi guru yang lebih tinggi. Makanya sekarang pemerintah juga gebrakan besar-besaran untuk sertifikasi guru, ya kan? Baik prajabatan maupun dalam jabatan. Karena tadi kebutuhan zaman, guru udah harus profesional, ya, memiliki kemampuan yang mengempunya untuk menjadi seorang guru. Nah, gitu. Oke. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti ketua kelas kalau memang ada yang tidak hadir langsung di WA aja ya saya, di list siapa saja yang tidak hadir berdasarkan kehadiran peserta di sini. Ya, oke, terima kasih. Saya izin.